Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmawati S, kelas PJKRE 2018, NIM 18310411156. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Olahraga dan Kebudayaan. Pengertian olahraga dan kebudayaan. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain. Ada rasa senang dilakukan pada waktu luang dan kepuasan tersendiri. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Keseimbangan kondisi fisik dan psikologis tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan-tegangan pada pikiran, refreshing, dan relaksasi. Hampir semua orang di dunia pasti pernah mendengar dan pernah melakukan aktivitas olahraga. Akan tetapi, dari sekian banyak orang yang pernah mendengar ataupun pernah melakukan aktivitas ini, hanya sedikit orang yang memahami dan mengerti arti kata olahraga. Kebanyakan orang biasanya hanya mengartikan olahraga berupa kegiatan yang sengaja dilakukan untuk bisa meningkatkan ataupun menjaga kesehatan tubuh atau fisik. Padahal, jika ditelisik lebih jauh dari kata olahraga, tidaklah sesederhana itu. Istilah olahraga pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia, yaitu kata olah yang artinya penempaan dan kata tubuh yang artinya anggota badan manusia. Jika diartikan dari asal katanya, maka olahraga dapat diartikan sebagai aktivitas penempaan yang dilakukan pada bagian-bagian yang ada pada tubuh baik fisik maupun psikis ataupun mental. Menurut pandangan sosiologis, olahraga ialah suatu interaksi antara individu dalam situasi rasional di antara rentangan bekerja dan bermain. Gunther Husserl 1967, olahraga adalah kegiatan rasional yang mengandung permainan dengan imbalan yang bersifat ekstrinsik. Makin besar imbalannya cenderung menjadi permainan. Kegiatan olahraga ini tergantung pada sistem organik dan kadang mengacu pada sistem kepribadian dan jarang berorientasi pada sistem sosial budaya. Gunther Erbach 1966. Rangsangan utama pengembangan olahraga berakar pada lingkungan hidup seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Bentuk olahraga ini memberikan pengaruh dan menjadi komponen penting dari pembinaan kehidupan individu dan masyarakat. Menurut seorang insinyur Soekarno, orang yang hidup dan berkembang di masa reformasi berpendapat olahraga adalah alat untuk melaksanakan 3 tujuan revolusi Indonesia, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera atau amanat penderitaan rakyat. Sedangkan menurut Jessica Dolan, mengartikan perilaku komunikatif unsur sosial budaya ini tersebar, serta meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Menurut Dewan Olahraga Eropa, pengertian olahraga adalah setiap aktivitas spontan, bebas yang dilakukan dalam waktu luang. UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Menurut Menpora Maladi,
Olahraga adalah segala kegiatan manusia untuk melaksanakan misi hidup dan cita-citanya. Cita-cita nasional, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Olahraga adalah suatu bentuk atau aktivitas terencana dan terstruktur yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun psikis demi meningkatkan kualitas kesehatan maupun kebugaran tubuh seseorang. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Jika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Pengertian ini terus berkembang di mana kata kulturet diartikan sebagai upah serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pengertian kebudayaan adalah buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia, terdapat dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Menurut Ningrat, bahwa pengertian kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Clutchcon dan Kelly, adalah semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang tersurat maupun yang tersirat, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Clutchcon mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal. Pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem teknologi dan peralatan. Yang keempat, sistem kesenian. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup. Yang keenam, sistem religi. Dan yang terakhir, sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Pengertian kebudayaan menurut E.B. Taylor bahwa arti kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Nostran, kebudayaan olahraga sebagai peredas stres yang sangat baik. Olahraga dapat mengalihkan pikiran dan kekhawatiran dengan cara meredahkan ketegangan otak tubuh. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Bahasa sebagaimana juga sebuah budaya adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyelesaikan perbedaannya dan membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh,
Budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Berbagai budaya turut menentukan adalah sebagai sikap dan kepercayaan, cara berpikir, berperilaku, dan mengingat bersama oleh anggota komunitas tersebut. Dan menurut Sir Edward B. Taylor bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia kesamaan pengalaman historis. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai super organik. Secara umum, pengertian kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks dengan mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setipah kecakapan dan kebiasaan. Olahraga dan budaya. Menurut pandangan sosiologis, olahraga ialah suatu interaksi antara individu dalam situasi rasional di antara rentangan bekerja dan bermain. Butler Lusher 1967, olahraga adalah kegiatan rasional yang mengandung permainan dengan imbalan yang bersifat ekstrinsik. Makin besar imbalannya, cenderung menjadi permainan. Kegiatan olahraga ini tergantung pada sistem organik dan kadang mengacu pada sistem kepribadian dan jarang berorientasi pada sistem sosial budaya. Gunther Erbach 1966, rangsangan utama pengembangan olahraga berakar pada lingkaran hidup seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Bentuk olahraga ini memberikan pengaruh dan menjadi komponen penting dari pembinaan kehidupan individu dan masyarakat. Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan bagian dari kebudayaan. Daniel Ash 1966, dalam total jaringan masyarakat, olahraga mempengaruhi dan dipengaruhi politik, struktur sosial, ekonomi, agama, militer, pendidikan, teknologi, musik, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Guntur Lochin 1967, konsep budaya tidak mengacu pada perilakunya sendiri, tapi berkaitan dengan pola-pola dan abstraksi yang mendasari perilaku dan terjadi dari unsur-unsur kognitif yang tumbuh dari pengalaman sehari-hari atau ilmiah. Nilai budaya adalah suatu hal yang penting atau berharga dan menjadi orientasi anggota sistem sosial budaya. Arlon B. Barros 1983 menggolongkan nilai menjadi dua kategori, yaitu nilai etika, berhubungan dengan baik buruk, benar salah. Yang kedua, nilai yang mencakup pilihan antara alternatif, baik yang abstrak maupun materialistik, bersifat pribadi dan individual. Gunther Lushen, nilai budaya yang termasuk dalam olahraga adalah prestasi. Orientasi pada prestasi dikemukakan MC Celan dalam tingkat sistem kepribadian Need of Achievement, menjadi pemain dari kebudayaan tingkat tinggi zaman Yunani kuno, indikasi yang menunjukkan hubungan nilai budaya dan permainan. Yang pertama, masyarakat yang menekankan tanggung jawab rutin memilih permainan yang menekankan pada peluang seperti Russian Roulette. Yang kedua, masyarakat yang menjunjung tinggi kepatuhan memilih permainan yang menekankan pada strategi seperti bola voli, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyarakat yang berorientasi pada prestasi memilih permainan yang menuntut jasmani dan strategi. Masalah pokok hubungan olahraga dengan kebudayaan ialah bagaimana olahraga mempengaruhi sosial budaya secara menyeluruh.
olahraga menjadi wahana pembinaan bangsa. Setiap prestasi internasional menimbulkan kebanggaan, namun nilai nasionalisme bangsa tampak surut dan berubah menjadi nilai ekonomi. Olahraga bias berpengaruh di fungsi terhadap sistem sosial budaya, misalnya saat POM, tak jarang terjadi pertengkaran, perkelahian, atau konflik secara kasar di antara mahasiswa. Selanjutnya, kaitan olahraga dan budaya. Olahraga memiliki keterkaitannya dengan budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kulture yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kulture juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia Suprayogo 2001. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau rohani. Lalu, budaya juga diwariskan secara turun-temurun, sudah sejak zaman nenek moyang sampai pada generasi penerus seperti sekarang ini. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem, peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Tuhan sudah membekali setiap manusia dengan naluri yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai macam bahaya. Berdasarkan kemampuan ini, juga seorang manusia bisa terus belajar dan menjaga dirinya. Nah, budaya adalah hasil dari metamorfosis serangkaian proses belajar mempertahankan diri tersebut, yang mana sudah secara berkesinambungan dengan cara-cara yang elegan. Di Indonesia sendiri, terdapat begitu banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional, meski hanya sebagian kecil olahraga tradisional yang dapat tersorot media. Di antaranya, banyak kesamaan dalam permainannya, yakni dalam hal mempertahankan diri. Pada dasarnya, semua kegiatan olahraga itu merupakan cara mempertahankan diri, di mana kita harus terus bertahan pada permainan olahraga tersebut. Selanjutnya, hubungan olahraga dan budaya. Untuk melihat hubungan antara olahraga dan budaya, perlu kita membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, olahraga merupakan budaya, dan yang kedua, budaya mendasari olahraga. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Berikut beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang di masyarakat tradisional menurut Munandar 2012, yaitu 1. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Dan yang terakhir, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang
tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal. Masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat kesatuan bangsa. Pertama, olahraga merupakan budaya. Menurut Herkovits yang memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Hampir semua olahraga yang kita lakukan sekarang ini adalah suatu aktivitas yang merupakan turun-temurun dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, olahraga juga dapat diartikan sebagai sebuah budaya. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat dilepaskan dari budaya itu sendiri. Yang kedua, budaya mendasari olahraga. Seperti yang diungkapkan Gunther Erbach 1966, rangsangan utama pengembangan olahraga berakar pada lingkungan hidup seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Banyak olahraga yang ada saat ini muncul karena dipengaruhi budaya di suatu negara. Seperti contoh olahraga rugby di Inggris berbeda dengan Amerika football. Versi Amerika dikarenakan budaya kedua negara memang berbeda. Di sini bisa dilihat sebuah olahraga yang awalnya sama bisa berbeda setelah dipengaruhi oleh budaya. Selain itu, banyak budaya lokal yang kemudian diangkat menjadi sebuah kegiatan olahraga. Dan tidak dipungkiri, budaya yang diangkat sebagai olahraga tersebut sekarang menjadi sebuah kompetisi. Sebagai contoh, sumo, karate, taekwondo, dan lain-lain. Indonesia terdapat pencak silat yang semula merupakan seni budaya membela diri. Sekarang menjadi olahraga yang diperlombakan, dan budaya yang diangkat menjadi olahraga sering disebut sebagai olahraga tradisional. Adapun olahraga tradisional menyikapi adanya proses pencairan identitas kebudayaan nasional sebagai benteng untuk menyaring atau menjaga kebudayaan nasional dari terpaan budaya asing adalah sebagai gejala kekhawatiran akan lenyapnya kebudayaan nasional yang bersumber dari pemerkayaan kebudayaan daerah. Akan tetapi, upaya itu tidak berhasil karena sesungguhnya yang kita lakukan adalah menentang kebudayaan asing dengan membiarkan kebudayaan nasional atau daerah lepas dari pengkajian-pengkajian dalam menemukan identitasnya kembali. Upaya untuk mempertahankan kebudayaan nasional dapat diawali dari transformasi salah satu dari sekian banyak unsur yang membentuk kebudayaan itu tersebut. Unsur kebudayaan yang paling mungkin adalah melalui olahraga tradisional. Olahraga asli dari berbagai daerah di Indonesia mungkin belum terkenal di tingkat nasional, namun cukup populer di daerah asalnya. Olahraga tradisional menarik untuk dibahas karena berbagai daerah di Indonesia memiliki olahraga tradisional masing-masing yang khas. Misalnya keranjang kambie dari Sumatera Barat, ujungnya dari Banten, keket dari Jawa Timur, barapen dari Papua, tangobe dari Gorontalo, dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu, olahraga tradisional sebagaimana olahraga modern menjadi jalan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga multiplier efeknya semakin besar. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi olahraga tidak terlepas dari kebudayaan. Misalkan seperti di Nias, Sumatera Utara,
terdapat budaya lompat batu yang dapat dijadikan pencarian bakat atlet lompat tinggi dan lompat jauh. Contoh yang lain, daerah yang memiliki budaya berburu dengan memanah dapat dijadikan potensi olahraga panahan jika dipoles dengan baik. Dan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang 60% lebih merupakan perairan dan di dalamnya terdapat budaya yang berkaitan dengan air, seharusnya memiliki potensi prestasi olahraga yang baik. Selanjutnya, pengaruh olahraga terhadap kebudayaan terbagi atas 3. Yang pertama, permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan, di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,90% dari balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi. Status gizi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional, belum membudayanya olahraga dan masih rendahnya prestasi olahraga. Yang kedua, pergeseran gaya hidup memengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, dan kemolekan tubuh marak di mana-mana dan lebih populer dibandingkan senam ritmik dan cabang prestatif lainnya. Katakan oleh Arif Natakusuma bahwa untuk memahami dunia salah satunya dimulai dengan mempelajari olahraga paling populer yang bisa diterima. Yang ketiga, pilihan jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang langsung atau tidak langsung bersifat ekonomi tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi langsung terlihat pada perkawinan antara olahraga dengan ekonomi. Olahraga pun kini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, ekonomi olahraga tumbuh makin besar. Kontribusi olahraga bagi pertumbuhan ekonomi tampak dalam pengembangan industri olahraga. Selanjutnya, memaknai olahraga dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu, tentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sekatenan di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno, berarti bermakna sakral pula. Olahraga dalam fungsinya yang sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani kuno. Masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata.
Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak. Apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakatnya, karena memang pada kenyataannya demikian, makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia atau arti yang tersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya. Pertanyaan yang kerap kali dikemukakan jika seorang manusia ingin mengetahui secara lebih dalam dari fenomena kebudayaan tertentu. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan, dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda sing yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian asosiasi antara sing dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural, akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat arbitrer, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sing dan referen atau acuan, serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpretan yang sebenarnya berupa konsep. Maka terbentuk bagan yang dinamakan triadis Peirce. Bagan 1. Semiotika triadis C.S. Peirce. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda sing yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda atau sing, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saja. Dalam kegiatan olahraga, sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan, yaitu untuk keperluan sendiri, yang kedua untuk dilombakan, yang ketiga untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak teratur. Suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan. Pastinya akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan sebagai lawan atau pesaing dalam lomba.
Bagian kedua, makna olahraga perlombaan. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, seperti atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi, olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Pada itu, interpretan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Yang ketiga, makna olahraga pertandingan. Sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan seperti sepak bola, bola basket, bela diri, bola air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda sing yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang satria sesuai dengan aturan. Pada itu, secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun, jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau membuktikan kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Bagian 4, makna olahraga dalam kebudayaan. Pada bagian 3 terdapat dua triadis pairs untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sing itu dilakukan untuk hiburan semata, maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Dalam hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya, interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau sing dua yang mempunyai acuan yang berbeda. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian, terbentuk triadik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas ini tidak akan membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga, karena akan memerlukan perbincangan yang lebih luas.
Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya, karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut, yang pertama, mengoleksi prestasi dan kebanggaan. Yang kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Dan yang ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Selanjutnya, bagian kelima, makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu, telah dijelaskan perihal pendekatan semiotika dengan bagan triadic page. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional, juga digunakan pula triadic page. Hanya saja, triadic tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bagian kelima adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagian kelima memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis. Artinya, dapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan triadic page. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran 1, yang menjadi tanda sing adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan referennya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbiter karena tidak ada kemiripan antara keduanya, maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 1 adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interpretan tersebut kemudian menjadi tanda 2 yang mempunyai acuannya tersendiri. Maka pemaknaan memasuki tataran kedua, acuan dari tanda 2 atau acuan prestasi di bidang olahraga, yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sing 2 dengan referen 2 bersifat arbiter dan menghasilkan tanda simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 2 adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya, interpretan 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya, maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga, yang menjadi tanda adalah interpretan, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya.
Jadi, acuan dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Itulah hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.